Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Junaid Alirin dan saya Diva. Saya Talita Rima Ivana. Saya Muhammad Nur Cahyo. dalam acara seputar berita edisi Jumat untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita tentang hipotensi. Kasus hipotensi di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan jumlah kejadian tahun 2017 sebanyak 21.412 dan meningkat menjadi 32.911 pada tahun 2018. Beberapa hasil penelitian menjelaskan bahwa hipotensi sering terjadi pada proses hemodialisis seperti pada penelitian Sahran 2018 sebanyak 23,5% dan pada penelitian Septimar dan Nur Malahayati 2019 sebanyak 28,6% mengalami hipotensi. Dan berdasarkan data rekam medik RSUP Prof. Dr. Kandao Manado, terjadi peningkatan angka kejadian hipotensi pada tahun 2020 sebanyak 72 pasien dan meningkat pada tahun 2021 sebanyak 92 pasien. Nah, itulah akibat dari mengalami hipotensi, yaitu gampang sekali mengalami pingsan. Nah, ini salah satu contoh tekanan darah normal. Bagaimana ya yang terjadi jika tekanan darah rendah? Simak pembahasan yuk. Apa yang dimaksud sebagai tekanan darah ini ya? Yang saya rasakan itu ada kenang-kenang, pusing, sama lemas, dan juga kenang-kenang setelah bangun tidur. Tekanan darah rendah atau hipotensi merupakan kondisi di mana tekanan darah seseorang berada di bawah batas normal. Tekanan darah adalah kekuatan darah yang mendorong terhadap dinding arteri ketika jantung memompa darah. Tekanan darah normal yaitu antara 90/60 mm Hg dan 120/80 mm Hg. Tekanan darah dapat berubah seiring berjalannya waktu, tergantung kondisi dan aktivitas seseorang. Namun pada sebagian kasus lainnya, orang yang menderita hipotensi mungkin akan mengalami gejala saat serangan darah rendah muncul, seperti kelelahan, pusing, mual, dan bahkan pingsan. Apa saja sih penyebab darah rendah? Faktanya, diketahui bahwa hipotensi bisa terjadi pada semua anak, remaja, dan orang tua, maupun lanjut usia, terutama pada mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit jantung, diabetes, atau masalah jantung. Penyebab yang pertama yaitu dehidrasi. Ketika tubuh kehilangan lebih banyak air daripada yang dibutuhkan, kondisinya dapat menyebabkan kelemahan, pusing, dan kelelahan, demam, muntah, diare berat, bahkan konsumsi obat diuretik. Olahraga berat adalah merupakan penyebab dehidrasi. Penyebab yang kedua yaitu kehilangan darah. Kehilangan darah akibat cedera besar atau pendarahan internal dapat mengurangi jumlah darah dalam tubuh sehingga menyebabkan tekanan darah yang parah. Penyebabnya juga bisa karena head loh. Kenapa begitu? Periode menstruasi yang deras dapat menyebabkan tekanan darah yang rendah karena kehilangan lebih banyak darah dari biasanya. Tekanan darah yang rendah biasanya tidak terlalu berdampak pada haid kecuali kalau dia stres akibat banyak pikiran. Bagaimana cara agar kita terhindar dari hipotensi? Yang pertama, rutin meminum banyak air putih. Kekurangan cairan dapat menyebabkan penurunan tekanan darah. Jangan lupa untuk rutin minum air minimal sebanyak 8 gelas sehari untuk menjaga kadar cairan di dalam tubuh. Yang kedua, konsumsi makanan sehat. Makanan-makanan sehat yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, protein, dan lemak sehat dapat terhindar dari resiko hipotensi. Beberapa contoh dari sayuran yaitu ada wortel, brokoli, kol, dan buah-buahan yaitu ada semangka,
pisang, jeruk, dan apel. Yang ketiga, hindari perubahan posisi yang tiba-tiba. Jangan berdiri terlalu cepat dari posisi duduk atau berbaring, karena hal ini dapat menyebabkan pusing dan penurunan tekanan darah. Apabila sedang berbaring dan ingin berdiri, sebaiknya dilakukan perlahan sambil menghembuskan nafas selama beberapa saat. Yang keempat, pemeriksa kesehatan, termasuk pemeriksaan tekanan darah, agar dapat mengetahui kondisi kesehatan secara lebih akurat dan bisa melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Karena gejala sama dengan anemia, kalian bisa mengkonsumsi tablet tambah darah. Yang kelima, kurangi stres. Stres dapat mempengaruhi tekanan darah, sehingga hindari stres dan berbagai faktor pemicunya seperti kurang tidur, kelelahan, atau beban kerja yang berlebihan. Tanpa kita sadari, stres dapat terjadi dan menjadi hal yang sulit untuk dikontrol. Namun, hal ini bisa diminimalisirkan dengan kebiasaan baik seperti beristirahat yang cukup dan menjaga kesehatan rohani serta jasmani. Banyak sekali kasus dari anak remaja yang terkena hipotensi. Jika tidak ada cara untuk mencegah, bagaimana masa depan untuk kedepannya? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan langkah-langkah pencegahan ini, kita dapat mengurangi risiko hipotensi dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Mencegah hipotensi tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tapi juga mendukung kesejahteraan emosi dan emosional. Demikianlah berita hari ini. Saya Muhammad Junad Aludin. Saya Diva Aulia. Saya Saskia. Saya Kalita Halimah Ivana. Saya Muhammad Nur Cahyo. Undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.